Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita langsung materi, yaitu tentang fardunya wudhu yang nomor 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini wa yajibu ghuslu syari an-nabiti alaihima adh-dhahiran wa batinan wa in kafura wa tola wa ghuslu sil'atiha wa in tola. Fardunya wudhu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dalam arti sampai siku-siku itu tidak persis, ya ada kelebihan. Kelebihannya itu 1 atau 2 cm. Karena malayati wajib ilabihi fahuwa wajibun. Jadi kalau fardunya wudhu ini yang wajib belum sempurna, maka kelebihan siku-siku ini hukumnya wajib dibasuh. Dan wajib ketika kedua tangan ini banyak tumbuh rambutnya, zohiron wa batinan, baik yang zohir maupun yang batin. Itu maksudnya apa? Misalkan rambutnya ini zohir itu dalam arti kapasitas masih batas sepanjang tangan, tapi yang zohir yang sampai keluar batas tangan, ya mungkin rambutnya itu sangat panjang. Lah ini tetap wajib dibasuh sekalipun rambutnya kedua tangan ini banyak ataupun panjang. Dan wajib ketika tangan ini tumbuh uci-uci kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia itu mungkin kelebihan daging tumbuh atau jari-jarinya itu lebih daripada 5, mungkin jari-jarinya 6 atau 7, ya ini pun juga yang 2 tetap wajib dibasuh asalkan itu masuk dalam kategori anggota tangan. Kuku-kuku juga wajib dibasuh. Kalau kuku ini ada capnya atau fiteknya tidak tembus air ketika basuh, maka wajib untuk dikerok atau dihilangkan terlebih dahulu, karena akan menghalangi tembusnya air ke dalam kuku atau anggota tangan. Jadi apapun yang tumbuh atau yang ada dalam tangan ini, jari-jari sampai siku-siku, karena itu anggota wudhu, maka hukumnya harus dihilangkan. Sekalipun itu banyak, sekalipun itu panjang. Berbeda dengan kemarin itu dengan
saja, misalkan gudeg atau apa itu namanya jenggot. Kalau jenggot itu tebal kemarin itu kan sunnahnya, ya, sunnahnya itu seluruh dibasuh, tapi wajibnya itu adalah luarnya saja, tidak harus semuanya itu merata, tidak. Terus warobiu mashu juz'in min jildir rosi au minasyari an-nabiti fihi walau roksa syaratin wahidatin bisyari ala yang saha alal tawili al-khawriji an hadir rosi. Yang nomor 4, fardunya wudhu adalah membasuh sebagian, ya, masuk juz'in sebagian, bagian saja, kulit kepala atau rambut yang tumbuh di kepala, au minasyari an-nabiti fihi. Jadi kalau misalkan kita hanya mengusap, ya, bukan membasuh, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut yang tumbuh di kepala. Jadi kalau misalkan kita itu iman-iman, rambut kepala kita ini sudah rapi, agar supaya tidak acak-acakan, akhirnya tangan kita basahi lalu kita memegang hanya satu helai rambut, itu sudah cukup, dalam arti wudhunya sudah sah, dan itu sudah termasuk mashu juz'in minar roksi atau sya'ri. Atau misalkan jari-jari kita itu kita basahi kemudian kita tempelkan di kulit kepala lalu kita gosok-gosokkan atau goyang-goyangkan sedikit, ini sudah cukup. Jadi tidak harus basah semuanya. Ya sunnahnya itu rambut kepala itu basah, dalam arti basah tidak sampai mengalir. Jadi kedua telapak tangan kita celupkan atau kita masukkan ke dalam air, lalu kita usapkan rambut seluruh kepala, ini sunnah. Tapi yang wajibnya itu hanya satu helai rambut atau hanya satu titik kulit kepala, itu sudah dikatakan mashu juz'in minar roksi, itu sudah sah wudhunya. Yang nomor 5, wal khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin. Yang nomor 5 adalah membasuh kedua tangan sampai mata kaki, membasuh telapak kaki, membasuh kaki sampai mata kepala, mata kaki. Kalau bahasa Indonesia itu polok, tapi kalau bahasa Indonesia yang lumrah itu ya mata kaki. Jadi kira-kira ketika kita membawa sepatu itu kan yang buatan lama itu kan mata kaki kita itu kan tertutup. Jadi sampai di atasnya mata kaki ini itu dinamakan ka'baini. Kalau orang Jawa mengatakan polok, ada yang mengatakan kemiren, tapi kalau bahasa Indonesia itu mata kaki. Semuanya kuku, semuanya daging yang tumbuh atau rambut yang tumbuh di telapak kaki atau sampai batas mata kaki, itu semuanya wajib dibasuh. Jadi wasya'ru rijlaini wasil hatihima kasa'il yadaini. Jari-jari kaki lebih daripada 5.
Kelebihannya pun juga wajib dibasuh. Jari-jari kaki banyak tumbuh rambutnya misalkan, sekalipun toh itu panjang, sekalipun toh itu tebal, tetap hukumnya wajib dibasuh karena itu termasuk anggota wudu. Wa yajibu tahrikul khotami ad-dayyiqi wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini in kanal ma'u la yasilu ilaihi bidzalika. Dan wajib menggoyah-goyahkan atau menggerak-gerakkan apa itu namanya, cincin, ali-ali yang melekat atau melingkar di jari-jari kaki maupun jari-jari tangan, asal airnya itu tidak bisa masuk jari-jari ya, karena ada cincin. Cincinnya itu berarti cincinnya itu sangat sempit atau sangat kecil. Tapi kalau cincinnya itu yang melekat di jari-jari tangan atau kaki ini kok longgar, misalkan andikan tidak digerak-gerakkan untuk airnya bisa masuk, ya maka tidak wajib menggerak-gerakkan cincin tersebut. Jadi cincin itu wajib digerak-gerakkan kalau memang cincinnya itu sempit, dalam arti itu dengan jari-jari itu sangat apa istilahnya itu sangat mendesak sekali, sehingga wajib untuk digerak-gerakkan atau diputar-putar. Tapi kalau tanpa digerak-gerakkan, cincin itu longgar, air masuk, ya sudah nggak wajib untuk digerak-gerakkan. Tapi kalau air tidak bisa masuk, ya wajib cincinnya itu digerak-gerakkan. Wasadisu, ya, misalkan bukan hanya cuma cincin saja, ya, misalkan kita itu pakai apa itu namanya, plester, atau mungkin tangan kita atau jari-jari tangan, jari-jari gigi itu kita pakai ada plastik, biasanya isolasi untuk membungkus apa itu, mungkin ada luka, ya maka wajib dibuka. Wajib dibuka kalau memang lukanya itu kena air tidak parah. Tapi kalau nanti kena air itu kok tambah parah lukanya, ya maka tidak wajib untuk dibasuh, cuma nanti ketika selesai wudu kita ganti dengan tayamum. Itu namanya sohibul jababirah. Jadi kalau kita batal, kita punya luka yang terbungkus atau luka yang kita tambal, ya otomatis tambalannya itu tidak wajib kita basuh, tapi gantinya nanti itu setelah wudu kita melakukan tayamum sebagai ganti daripada ada anggota wudu yang tidak terbasuh. Wasadisu, sekarang yang terakhir fardunya wudu adalah tartibul a'dha'i, urut tertib anggota wudu itu mulai dari mana? Biayu qaddimal wajha ala yadaini wal yadaini ala rasi wa rasi ala rijlaini. Anggota tubuh yang pertama adalah yang wajib kita basuh mulai dari wajah. Kemudian setelah wajah, kedua tangan. Setelah kedua tangan lalu mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Kemudian yang nomor 4, setelah itu membasuh mata kaki, kaki sampai mata kaki.
Jadi jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik wudunya tidak sah. Misalkan yang pertama dibasuh itu kaki, baru tangan, baru kepala, baru wajah. Ini namanya dibolak-balik, namanya tidak urut. Kalau tidak urut dibolak-balik, ini hukumnya wudunya tidak sah. Wajibu al-fil wudu'i izalatul awsakhi allati tamna'u wusulal ma'i ilal a'dha'i illa ingkana fi izalatiha syiddatun masyaqqatun. Nah, ketika wudu, di dalam anggota wudu kita, tangan atau wajah atau kaki, ini kok ada kotoran-kotoran yang mengganggu, yang menyebabkan air tidak bisa sampai membasahi kulit atau kuku, maka kotoran-kotoran itu wajib dihilangkan. Yang seperti di sini contohnya kasamrin, seperti lilin, ya. Lilin itu jelas mengganggu atau mencegah air itu masuk ke dalam pori-pori kulit atau kuku. Waromasin, dan seperti belen dalam mata itu, atau upil hidung, kotoran hidung, ini juga mengganggu air menembus pori-pori kulit. Atau wasyakfin mutajamidin, atau kotoran yang mengeras. Ya mungkin umbel, atau umbel itu apa bahasa Indonesia? Itu yang mengeras, akhirnya itu menempel di kulit, dan ketika dibasuh itu tidak bisa menembus, maka wajib dihilangkan. Nah, masalahnya kalau nanti kotoran-kotoran yang mengganggu air menembus ke pori-pori kulit ini sukar untuk dihilangkan, syiddatu masyaqqatin. Ya seperti apa? Ya seperti tadi contohnya itu orang membuat apa itu namanya tato ini sudah menyatu dengan kulit, sehingga kalau dihilangkan secara normal itu tidak bisa. Cara menghilangkan ya mungkin dipanasi dengan dipakai setrika dan seterusnya. Maka bagaimana? Wa qawlu kufali tarukumul washa la yamna'u wudu'a mahmurun ala dzalika wa min thamma la yamna'u. Nah, kalau sekarang berbagai versi pendapat, diantaranya Imam Ghazali, maka kalau sukar untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menyatu atau yang menempel dalam kulit, ya seperti tato ini akan sukar. Menghilangkannya itu harus disakiti dengan disetrika atau dengan dipanasi terlebih dahulu, maka ini harus ditinggalkan. Dalam arti wudunya di atas kulit yang ada tatonya itu hukumnya sudah sah, layang wudunya tidak rusak. Dalam arti wudunya itu sah. Wa misluha al-awsakhu allati tahtal arfari. Begitu juga kotoran-kotoran yang ada di sela-sela kuku, di bawah kuku, ini wajib untuk dihilangkan. Makanya dalam 1 minggu 1 kali kuku itu sunnah dipotong, terutama di hari Jumat, agar supaya mendapatkan kesunahan. Ini hukumnya sunnah. Misalkan kita kok kukunya panjang-panjang, ya monggo, tapi ketika ada kotorannya maka wajib untuk dihilangkan.
Wala yakfi masuk aldoi al maksulati bala buddha min sayalan ilmahi alaiha. Wa idha taro kalam atan sobirotan min udwin walau syahwan lam yasihha wudu'u hatta yaghsilaha wa yu'ida ghuslal aldoi allati ba'daha. Nah, ketika kita bicara membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, maka di situ tidak cukup hanya basah, tapi airnya itu melimpah atau sampai mengalir. Berbeda kalau dengan mengusap rambut kepala atau mengusap kulit kepala. Itu yang penting basah. Tidak disarankan airnya itu melimpah atau mengalir. Tapi kalau namanya membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, airnya itu harus melimpah. Dalam arti melimpah, airnya itu kita basuhkan dalam keadaan mengalir, bukan hanya basah saja. Ya ini sama saja mengalir, misalkan ada air banyak di kolam atau di sungai, lalu kaki kita, tangan kita masukkan ke dalam kolam, itu sudah cukup karena airnya banyak. Lalu yang gerak itu kan tangan, itu sama saja airnya itu seakan-akan mengalir atau airnya itu bergerak. Jadi makanya kalau memakai keran itu otomatis airnya mengalir. Jadi bedanya membasuh sama mengusap. Makanya dalam wudhu itu kan mengusap itu hanya rambut atau kulit kepala. Tapi kalau kaki, tangan, wajah itu namanya ghuslu, membasuh. Nah, kalau kata-kata membasuh, ini airnya itu sampai mengalir atau airnya itu melimpah atau banyak. Nah, wa idza taroka, ketika kita wudhu ada yang ketinggalan satu titik, wa idza taroka lamatan sohirotan, satu titik yang kecil dari anggota wudhu belum terbasuh, sekalipun toh itu lupa. Berarti lupa sebelum mengerjakan sholat, ngerti tadi lupa ketika membasuhnya, ketika wudhu kita lupa. Tapi setelah wudhu kita ingat, oh ada yang belum terbasuh, sekalipun lupa, maka wudhunya tidak sah sampai anggota yang belum terbasuh itu kita basuh dan kita mengulangi anggota tubuh setelahnya. Contohnya begini, tadi anggota wudhu yang pertama dibasuh itu kan wajah, yang kedua tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat adalah membasuh kaki. Nah, kita ini sudah masuk kaki, berarti kan yang nomor 4 anggota tubuh yang kita basuh itu yang nomor 4. Tapi kalau fardhunya wudhu basuh kaki itu yang nomor 5. Ternyata setelah kita itu sudah basuh kaki, dalam wajah itu ada yang lupa satu titik yang kita basuh. Maka tidak hanya cuma mengulangi membasuh muka saja, tapi ya muka itu semuanya rata, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Sekalipun toh yang lupa itu tadi itu hanya wajah, padahal kita basuh itu sudah sampai kedua kaki. Kita tidak cukup hanya mengulangi yang wajah saja yang belum kena, tapi seluruhnya itu harus diulangi lagi. Mulai basuh kedua tangan, mengusap kulit atau rambut kepala, dan
membasuh kedua kaki. Ini karena yang lupa itu adalah anggota wudhu yang pertama. Nah kalau yang lupa tadi itu apa itu namanya, misalkan ada jari-jari tangan yang belum terbasuh, padahal kita sudah membasuh apa itu namanya membasuh kaki, ya maka kita ulangi dari tangan, rambut kepala, kulit kepala, lalu kaki. Kalau yang lupa itu kaki, ya hanya kaki saja, berarti tangan, kepala, sama wajah tidak perlu diulangi. Karena rukunnya wudhu itu yang terakhir adalah harus tertib. Nanti kalau kita hanya mengulangi yang belum kita basuh tadi, itu nanti namanya tidak tertib atau tidak buruk. Jadi wa yuridu ghusl a'dha'i ba'da, harus kita ulangi. Karena yang dari mana kita itu lupanya itu dari mana yang belum terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul wudhu'i katsiratun minha istiqbalul qiblah. Fihi wa tasmiyatu makrunatan bi awalihi wa wasul kafaini ma'an ila ru'aini summal madmadatu summal istinsyaku wa maskuroh si kullihi summal masul udani ma'an zohiron wa batinan bimakin jadidin wa takdimul yamini ala shimali minal yadaini wa rijlaini wa tadhiru kulli udwin salah samaratin mutawaliyatin wal mualatu fihi. Kemudian dalam wudhu itu ada beberapa kesunahan. Yang pertama, wudhu disunahkan menghadap kiblat. Berarti kalau di sekitar kita, wudhu itu sunnah menghadap ke arah barat. Mungkin juga demikian di Taiwan, arahnya itu barat, mungkin agak sedikit geser ke kiri, atau mungkin bisa saja lurus. Kalau di Indonesia itu kan geser ke kanan sedikit, kira-kira antara 30 atau 30 derajat. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, dalam wudhu sebelum kita membasuh kepala, wajah, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasmiyatu makrunatan bi awalihi. Jadi sebelum wudhu kita disunahkan membaca Bismillah. Yang nomor 3, membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Ini sebelum wudhu, istilahnya sunnah. Biar apa? Biar merasakan airnya itu dingin, panas atau biasa. Ini sunnah, tidak wajib. Ini sebelum wudhu, membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Kemudian yang nomor 3, summal madmadatu. Yang nomor 4, berkumur. Ya berkumur itu agar supaya apa? Kita merasakan airnya ini pahit, tawar atau asin. Nah, ini sunnah. Kemudian yang nomor 5, istinsyaku, menghirup. Istilahnya orang Jawa itu nyedot, menghirup atau menyedot, memasukkan air ke hidung. Agar supaya apa? Baunya ini amis, bau anjir atau tidak. Dan juga
Ini semuanya kalau saya tidak tahu di riwayatnya kesehatan, katanya menghindari penyakit stroke. Kalau orang sering stres itu nyesep banyu nang hidung, menghirup air ke hidung sampai masuk ke kepala atau otak, ini katanya bisa menghindari penyakit stroke. Kemudian yang nomor 6 atau 7 ini, mengusap seluruh kepala atau rambut kepala. Ini sunnah. Yang wajib itu kan hanya satu titik, orang Jawa satu dengkok kulit kepala atau satu helai rambut kepala. Kemudian yang nomor 8, mengusap kedua telinga, baik luar telinga atau dalam telinga dengan air baru. Ini hukumnya sunnah. Jadi mengusap kedua telinga ini hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Kemudian yang nomor 9, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dan mengakhirkan anggota wudhu yang kiri, baik itu tangan maupun kaki. Tapi kalau wajah tidak ada wajah kanan atau kiri, kalau wajah itu ya satu. Tapi kalau namanya tangan kan ada tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Jadi sunnahnya Nabi, ajaran Nabi adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Kemudian yang nomor 10, membersihkan seluruh anggota wudhu, ya, dalam arti membasuhnya itu 3 kali minimal. Wajah dibasuh 3 kali, tangan, kaki juga 3 kali, ini minimal 3 kali, ini sunnah. Ya kalau 4 ya tambah 1 lagi 5. Jadi sunnahnya itu ganjil minimal 3 kali. Ya kalau nanti 5 belum merata, 6 ya tambah 1 lagi biar 7. Kemudian yang berikutnya yang nomor 11, wal mualatu fihi. Jadi kalau kita itu wudhu anggota satu dengan anggota wudhu yang lain itu kalau bisa segera. Dalam arti segera itu 1 titik. Jadi kalau misalkan saya itu wudhu di tempat masjid saya ini ya 1 kali itu saja. Boleh wudhu itu dicicil itu boleh. Misalkan begini, saya di Semarang wudhu basuh wajah dulu. Saya perjalanan ke Kendal, nanti setelah Kendal saya basuh tangan. Nanti setelah Kendal saya ke Weleri, misalkan di Weleri nanti saya mengusap sebagian rambut atau kepala. Setelah di Batang nanti saya itu baru basuh kaki. Loh ini boleh, nyicil wudhu itu boleh? Tidak, cuman kesunahannya wudhu itu mualah segera 1 kali titik. Jadi ini sunnah tapi tidak wajib. Tapi misalkan kita melakukan hal seperti itu, wudhu dicicil. Di masjid saya ini wudhu sudah niat basuh wajah, nanti di Kendal basuh kedua tangan, nanti di Weleri mengusap rambut atau kulit kepala, nanti di Batang baru kaki. Ini boleh, tapi tidak mendapatkan kesulitan. Para jamaah, demikian untuk pagi hari, semoga bermanfaat.